Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Maulana, NIM 17117063 dari kelompok 4. Kali ini, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai modul free convection, time temperature variation pada proses cooling. Latar belakang. Proses perpindahan panas banyak digunakan dalam berbagai keperluan, terutama di berbagai perindustrian. Kenapa? Karena perpindahan panas adalah salah satu faktor yang sangat menentukan operasional suatu pabrik. Perpindahan panas terjadi akibat dari perbedaan temperatur. Proses perpindahan panas terjadi dengan berbagai cara. Jika ada perbedaan temperatur di dalam media, kita sebut konduksi. Apabila perpindahan panas terjadi melintasi media, berarti ada medianya. Kita sebut konveksi apabila perpindahan panas yang terjadi antara permukaan dan fluida yang bergerak ketika berada pada perbedaan temperatur. Nah, di sini juga ada medianya. Kemudian disebut radiasi apabila perpindahan panas akibat suatu permukaan pada temperatur tertentu memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, artinya tanpa media. Praktikum ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik proses perpindahan panas konveksi alami menggunakan suatu uji coba peralatan dengan cara memodelkan pada kondisi operasional yang sebenarnya. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, kita dapat merangkai dan mengoperasikan peralatan free and forced convection. Yang kedua, mengenal dan memahami komponen-komponen peralatan free and forced convection beserta fungsinya. Kemudian yang ketiga, dapat memahami fenomena fisik perpindahan panas konveksi alami. Dan yang terakhir, mengetahui karakteristik sesungguhnya proses perpindahan panas konveksi alami. Pada landasan teori, saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai pengertian perpindahan panas, kemudian 3 cara proses perpindahan panas. Perpindahan panas merupakan ilmu untuk memprediksi perpindahan energi yang terjadi karena ada perbedaan suhu di antara benda atau material. Perpindahan panas tidak hanya mencoba menjelaskan bagaimana energi panas itu berpindah dari suatu benda ke benda lain, tetapi juga dapat meramalkan laju perpindahan panas yang terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Transfer energi sebagai panas merupakan suatu sistem di mana sistem dengan suhu lebih tinggi berpindah ke sistem yang lebih rendah. Perpindahan suhu ini akan berhenti apabila kedua sistem telah mencapai keseimbangan. Nah, perpindahan panas ini adalah perpindahan energi yang diakibatkan oleh perbedaan suhu. Ada 3 cara proses perpindahan panas. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi adalah proses di mana panas mengalir dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu lebih rendah yang bersinggungan secara langsung. Kemudian ada perpindahan panas secara radiasi, adalah perpindahan kalor melalui gelombang dari suatu zat ke zat yang lain. Kemudian perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas ini terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan media berupa fluida, baik itu cairan atau gas. Kemudian
Perpindahan panas secara konveksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, natural convection. Itu merupakan proses perpindahan yang disebabkan oleh beda temperatur dan beda rapat, tetapi tidak ada tenaga dari luar yang mendorongnya. Sedangkan for convection itu ada pengaruh tenaga dari luar. Nah, ini adalah persamaan aliran panas yang terjadi antara kulit dan lingkungan cara konveksi. Itu bisa dilihat di persamaan ini, di mana laju perpindahan panas konveksi sama dengan koefisien perpindahan panas konveksi dikali luas penampang dikali perubahan temperatur. Nah, ada juga persamaan untuk daya listrik yang masuk. Kemudian ada persamaan untuk laju perpindahan panas terhadap waktu. Ada juga koefisien perpindahan panas konveksi, kemudian temperatur rata-rata logaritmik, dan NU untuk natural convection, dengan L adalah panjang permukaan udara bergerak. Nah, ini selanjutnya alat dan bahan yang digunakan selama praktikum ini. Nah, pertama itu ada komputer, kemudian ada stopwatch, kemudian ada alat free and forced convection. Nah, pada alat free and forced convection ini, di sini bisa dilihat terdapat heat control and display. Nah, heat controlnya berada di sini, kemudian heater displaynya ada di sini. Nah, kemudian ada juga fan control. Nah, tetapi karena ini free convection, kita tidak menggunakan fan control ini, karena ini digunakan untuk forced convection, konveksi paksa. Kemudian ada removable fan di sini. Kemudian ada thermocouple berada di sini. Kemudian ada anemometer. Kemudian ada pinnet surface, ini gambarnya pinnet surface. Kemudian ada vignette surface, ini vignette surface. Ada flat surface. Kemudian ada handheld surface. Nah, lalu selanjutnya itu mengenai prosedur percobaan dari praktikum ini. Apa sih yang kita lakukan? Yang pertama, kita menyalakan dulu perangkat komputer, kemudian kita menjalankan software VDAS, kemudian kita pasang permukaan perpindahan panas. Nah, pada praktikum ini kita menggunakan dua permukaan perpindahan panas secara bergantian. Yang pertama itu vignette, kemudian flat plate. Nah, kemudian kita menghidupkan mesin dengan menekan tombol power mesin dan power heater. Selanjutnya menjalankan program VDAS tadi dengan klik start. Kemudian kita atur power heater, kita putar sampai 15 watt. Kemudian kita tunggu selama 360 detik. Kemudian setelah menunggu 360 detik, kita turunkan powernya hingga 0. Lalu kita matikan heaternya dengan cara tekan tombol power heater kembali, switch off. Kemudian kita catat penurunan temperatur dengan interval 30 detik selama 450 detik dengan cara klik record data. Namun pada praktikum ini kita lakukan secara manual, kita catat secara manual dengan menggunakan stopwatch untuk mengetahui rentang waktunya.
Kemudian kita ulangi percobaan 6-8 dengan mengganti permukaan kerja perpindahan panas. Kemudian kita memvariasikan juga power heaternya. Nah, setelah selesai, jangan lupa untuk mematikan PC. Nah, ini adalah hasil dari pengolahan data. Ini VNet surface dengan daya 15 watt. VNet surface 20 watt, flat surface 15 watt, kemudian ada flat surface 20 watt. Nah, dalam praktikum kita akan mendapatkan T1 inlet, T2 surface, dan T out. Nah, selanjutnya kita lakukan pengolahan data lebih lanjut untuk mencari difference T2 dikurang T1. Kemudian kita mencari suhu rata-rata logaritmik. Nah, dengan rumus di atas ini nih. Ini suhu rata-rata logaritmik sama dengan T in dikurang T out per log T in min T surface per T out dikurang T surface. Kemudian kita mencari koefisien perpindahan panas konveksi dengan rumus ini. Ini Q yang ada di ini merupakan seberapa besar power heater yang kita atur. Nah, kalau di sini 20 watt, maka Q-nya 20 watt gitu. Nah, per A surface ini merupakan luas surface area. Nah, ini bisa kita dapatkan dari tabel tipe lapisan perpindahan panas. Nah, seperti contoh ini ada tabel lapisan perpindahan panas yang flat plate. Nah, di sini bisa kita lihat di sini surface areanya 0,0112 meter persegi. Maka di sini AS-nya 0,0112 meter persegi dikali dengan TMC. Kemudian ada rumus QC, ini bisa dilihat. Nah, setelah didapatkan, rumus ini berlaku untuk permukaan perpindahan panas, baik itu VNet maupun PNet. Nah, yang membedakannya hanya dari surface areanya. Nah, kalau di VNet surface itu surface areanya 0,092 meter persegi. Nah, setelah dilakukan pengolahan data, setelah dilakukan pengolahan data dan kita analisis hasilnya dengan membandingkan VNet dengan flat surface pada power 15 watt dan 20 watt dengan membuat grafik seperti yang ada pada gambar ini. Pada grafik ini kita bisa lihat bahwa flat plate dan VNet surface mengalami penurunan yang konstan. Turun secara konstan. Hal ini dikarenakan hilang panas terjadi secara natural. Nah, bisa dilihat juga bahwa flat plate memiliki kemampuan melepas panas yang lebih baik dibandingkan VNet surface karena luas penampang flat plate lebih kecil dibandingkan VNet surface sehingga kalor lebih gampang dilepaskan. Kemudian ada grafik mengenai perbedaan variasi surface terhadap beda temperatur terendah pada power 15 watt dan power 20 watt. Dari kedua grafik ini dapat dilihat bahwa pada flat plate memiliki delta T yang lebih tinggi dibandingkan VNet surface. Hal ini karena pada flat plate kalor menyebar dengan mudah dan juga mudah dilepaskan karena luas penampangnya lebih kecil dibandingkan VNet surface.
Nah, dari hasil dan analisis yang telah kita lakukan, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, semakin kecil luas penampang suatu permukaan, maka semakin baik kemampuannya dalam melepas panas. Kemudian, semakin besar daya yang diberikan, semakin tinggi juga suhu setelah pendinginan. Kemudian yang ketiga, pada proses perpindahan panas pre-convection ini, penurunan temperatur cenderung konstan dikarenakan tidak adanya bantuan pendinginan yang dapat mempengaruhi temperatur. Jadi temperatur turun secara natural sampai ke suhu ruangan. Nah, saya rasa sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.